Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadatu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Gen, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas terkait masih dengan surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Ya, 63 itu terkait dengan ibadur rahman. Orang-orang menjadi pilihan Allah, kekasih Allah. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya, tidak cepat marah gitu ya. Ketika ada orang yang menjelek-jelekannya, maka dia tidak membalas tetapi justru malah mendoakan. Berat, dua-duanya berat, tapi barang siapa yang melaksanakan keduanya ini insya Allah menjadi kriteria ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah sahabat Gen, ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk bersujud, beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Sahabat Gen, pada ayat ini Allah memerintahkan bahwa orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu malam, ya, menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Artinya apa? Artinya orang-orang diperintahkan untuk menjalankan, menghidupkan malam qiyamul lail, tidak hanya sholat, tapi bisa membaca Quran, kemudian berzikir. Nah, malam-malam itu digunakan untuk hal semacam itu. Ini hal yang berat, tetapi kalau sudah diniati dan dilakukan, itu menjadi hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa bangun malam, ya. Tidak semua orang bisa menghidupkan malam dengan beribadah. Tetapi orang-orang yang bangun malam untuk beribadah, untuk membaca Quran, untuk berzikir. Bayangkan malam-malam enaknya tidur, kemudian disuruh bangun. Bukan hanya bangun, disuruh wudhu. Bukan hanya wudhu, disuruh sholat. Habis sholat disuruh zikir. Berat. Tetapi bagi orang-orang yang bisa melaksanakan, insya Allah dia termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ibadur Rahman. Ya. Orang-orang bagaimana kalau saya pengen sholat malam gitu ya, pengen sholat malam tapi saya nggak bisa, maka harus diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Niat setelah sholat Isya itu, ya Allah, izinkanlah kami untuk bangun malam, untuk mendirikan sholat, untuk qiyamul lail, untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Bangun, ya Allah, bangunkan kami jam 3 ya Allah. Nah, pasti jamaah rahimakumullah sahabat Gen, kalau kita niat sungguh-sungguh, pasti sebelum jam 3 sudah dibangunkan oleh Allah. Tahu-tahu melek, iya ya, jam 3. Oh, jam 3. Kalau dia ingat dengan janjinya, jam 3 mau sholat, maka dia bergegas untuk ambil air wudhu, kemudian sholat. Ya, masalahnya kalau sudah melek gitu, yang terjadi apa? Rasanya ngantuk, atau hanya pengen kamar mandi, kemudian balik lagi, tidur lagi. Nah, ini berarti tidak peka. Ya, responnya tidak peka terhadap Allah yang sudah membangunkannya. Berat memang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmudah. Orang yang mau sholat tahajud, insya Allah akan ditempatkan di tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji, maqamam mahmudah. Riwayat seperti ini. Kenapa malam hari kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat qiyamul lail? Rasulullah SAW ketika itu ditinggal keluarga atau orang tercinta, yaitu Siti Khadijah dan kemudian Abu Thalib, ya.
Nah setelah itu kemudian dia merasa sendiri. Dan dalam kesendirian itu kemudian malam hari terasa hampa, apa yang harus saya lakukan. Kemudian ada perintah itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asaka rabbuka maqama mahmudah. Menjalankan sholat tahajud, dan dengan sholat tahajud itu hati akan merasa tenang, pagi-pagi seolah-olah ada yang senantiasa menemaninya. Pikiran tidak kacau lagi. Bagi Rasulullah sholat tahajud wajib, tetapi bagi umatnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mampu, yuk kita menjalankan ini. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Menjadi bagian orang-orang yang menghidupkan malam, ini tandanya orang-orang yang dikasihi Allah. Berat memang sholat tahajud, berat memang bangun malam, tetapi orang-orang yang bisa melaksanakan, bisa istiqomah menjalankan sholat malam, qiyamul lail, insya Allah menjadi bagian dari ibadur rahman. Semoga khususnya di bulan Ramadan ini Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa menggerakkan malam ini menjadi malam yang mulia, malam yang bisa menghadirkan kemuliaan Allah. Kita bisa sholat malam dan kita bisa menjalankan ibadah-ibadah lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, 3 hal orang-orang yang dikategorikan ibadur rahman. Yang ketiga ini adalah orang yang mampu, yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Semoga Allah mampukan kita untuk melaksanakan amalan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.